Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa lagi dalam platform Zoom ini. Salam juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti lewat YouTube. Semoga sesi hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua ya. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani, lebih tepatnya menemani rekan saya Hadi, koordinator saya di divisi ITS. Saya mau sapa dulu. Halo Hadi. Halo Odi. Iya, siap untuk hari ini? Siap Odi. Odi harus siap juga ya. Oke, aku siap kalau Hadi siap. Oke. Iya, oke. Sebelum kita melanjutkan, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, semoga sudah bisa dilihat dengan baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang biblical computing. Tadi Tech Talk bicara bincang-bincang tentang teknologi biblical computing di Indonesia, 20 plus tahun pelayanan Sabda. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang biblical computing itu sendiri, saya ingin bercerita sedikit lebih banyak tentang Yayasan Lembaga Sabda, gitu. Karena biblical computing itu bukan hanya sudah mendarah daging dalam pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, tapi juga menjadi jantung dari Yayasan Lembaga Sabda itu sendiri. Nah, kita akan lihat dari sisi mana saja itu bisa dilihat, gitu ya. Yang pertama, biblical computing itu sudah tersurat dalam nama Sabda, sudah terkandung dalam nama Sabda. Biblical computing dari dua frasa itu ada kata biblical dan computing. Nah, kata biblical kalau diartikan itu adalah Alkitab, bukan hanya Alkitab tapi Alkitab plus semua bahan-bahan yang terkait dan juga biblika. Nah, Sabda sendiri, kata Sabda, nama Sabda jika diartikan adalah perkataan. Tapi bukan sembarang perkataan, melainkan perkataan dari Allah, firman Allah, yaitu firman yang memberi hidup. Dan kita bisa artikan itu juga sebagai Alkitab. Jadi biblical dan Sabda itu satu nafas, satu arti. Itu kata yang pertama, biblical. Lalu kata yang kedua juga ada computing. Computing bicara tentang komputer dan juga proses komputasi. Nah, ini juga direfleksikan dalam nama Sabda, nama satu software Alkitab yang dikembangkan oleh Sabda dengan nama yang sama, yaitu SABDA, yang merupakan singkatan dari software Alkitab, biblika, dan alat-alat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa biblical computing itu sudah tersurat dalam nama Sabda, dan itu direfleksikan dari itu tadi, biblical dan computingnya. Jadi sekali lagi saya menekankan nama Sabda sendiri sudah mengandung biblical computing. Lalu juga visi Sabda. Visi Sabda adalah menjadi hamba elektronik bagi tubuh Kristus atau gereja untuk menjadi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur antara jemaat Tuhan di Indonesia dengan bahan-bahan digital, terutama dalam menyediakan ekosistem untuk melakukan studi Alkitab secara gratis. Nah, mengapa ini bisa mencerminkan bahwa biblical computing sudah terkandung di dalamnya? Karena yang pertama, fasilitator. Sabda ingin menjadi fasilitator agar masyarakat Kristen dapat menemukan bahan-bahan kekristenan yang bermutu dengan mudah dan gratis. Sabda juga visinya adalah menjadi katalisator antara Alkitab dan masyarakat Kristen Indonesia, sehingga dengan alat-alat teknologi mutakhir mereka dapat belajar firman Tuhan dengan lebih mudah dan bertanggung jawab. Lalu juga Sabda ingin membangun infrastruktur untuk memudahkan tubuh Kristus menjalin komunitas online yang bersinergi bagi kemajuan pelayanan di Indonesia. Nah, itu tadi visi Sabda yang sudah mencakup biblical computing juga di dalamnya. Lalu biblical computing juga bisa dilihat dari moto-moto yang Sabda pakai, seperti Bible Everywhere. Sabda mengusahakan supaya Alkitab bisa diakses di mana saja, lewat perangkat mana saja, perangkat apa saja, dan bisa diakses kapan saja. Lalu juga tidak hanya ketersediaan Alkitab di berbagai platform atau berbagai tempat, tapi di dalam setiap hati orang percaya, Bible in every heart. Jadi Alkitab sudah menjadi passion Sabda, menjadi inti dari pelayanan Sabda, dan juga IT for God, yaitu IT digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat ya aspek biblical tadi tentang Alkitab dan juga aspek computing dalam penggunaan IT untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, biblical computing bukan hanya menjadi sudah mendarah daging dalam pelayanan Sabda, tapi juga menjadi jantung dari Yayasan Lembaga Sabda itu sendiri. Nah, lantas apa itu biblical computing? Karena dari tadi kita menyinggung bahwa biblical computing sudah terkandung, tapi kita masih belum mendefinisikan, gitu ya. Nah,
tadi sudah sempat disinggung bahwa biblical itu bicara tentang Alkitab atau Biblika, dan computing itu bicara tentang komputer atau komputasi. Nah, secara sederhana berarti kita bisa mengartikan bahwa biblical computing itu adalah perpaduan antara Alkitab dan teknologi komputer gitu ya. Tapi kalau misal kita hanya memahami biblical computing sesempit Alkitab digital atau software Alkitab, maka itu adalah pemahaman yang salah. Dan itu tidak masalah menurut saya, karena salah satu hal yang bisa menolong kita untuk memahami biblical computing adalah untuk memahami apa yang bukan biblical computing. Jadi biblical computing itu tidak sama dengan Alkitab yang bisa diakses dalam komputer gitu ya. Tidak sama dengan Alkitab digital atau software Alkitab. Walaupun Alkitab digital dan software Alkitab itu bisa menjadi satu produk dari biblical computing atau jadi satu implementasi praktis gitu ya dari konsep biblical computing ini. Nah, lalu kalau biblical computing itu bukan hanya sekedar Alkitab dalam komputer, lalu apa? Biblical computing itu punya cakupan yang jauh lebih luas. Nah, di Sabda kami mendefinisikan biblical computing sebagai titik temu dari dua domain yang dari tadi kita sudah sebut, biblical dan computing. Nah, secara lebih jelas, titik temu antara dua domain ini adalah domain biblical studies dan juga computer sciences. Nah, kita akan bahas masing-masing domain ini, lalu kita akan lihat di mana korelasinya gitu ya, bagaimana itu bisa menjadi titik temu gitu. Yang pertama, biblical studies. Biblical studies diartikan sebagai aplikasi akademis dari sekumpulan beragam disiplin ilmu untuk mempelajari Alkitab. Ini termasuk seni dan juga ilmu yang dipakai untuk mempelajari Alkitab. Nah, cakupannya bukan hanya studi Alkitab di sini, yang dimaksud bukan hanya studi Alkitab dalam artian pendalaman Alkitab seperti yang biasa kita lakukan secara pribadi atau berkelompok di gereja saja, tapi cakupannya juga mencapai penelitian atau studi-studi semacam itu terkait lainnya yang dilakukan dalam tingkat akademis gitu ya, dalam tingkat seminari gitu misalnya. Jadi studi biblical studies di sini yang dimaksud bukan hanya studi Alkitab, tapi juga studi Alkitab plus tadi atau studi Biblika gitu. Nah, di sini juga dikatakan aplikasi akademis dari sekumpulan beragam disiplin ilmu, karena biblical studies merentang ke banyak disiplin yang kita bisa pakai untuk mempelajari Alkitab juga. Misalnya ketika kita mempelajari Alkitab, kita bisa mempelajari sejarahnya, kita bisa mempelajari arkeologisnya mungkin, kita bisa mempelajari sosial budaya pada masa itu gitu. Jadi ada banyak disiplin ilmu yang kita pakai untuk memahami bukan hanya firman Tuhannya, bukan hanya melakukan eksegesis untuk memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, tapi juga untuk melakukan kajian Alkitab, untuk menyelidiki Alkitab itu sebagai teks gitu, sebagai kelengkapannya dan juga konten-konten yang ada terkandung di dalamnya. Nah, itu cakupan biblical studies-nya. Dan biblical studies ini juga mencakup resources dan juga data dan juga tools. Resources artinya sumber daya atau sumber bahan, lalu juga data-data yang terkait dengan itu dan alat-alat yang biasa kita pakai untuk mempelajari Alkitab. Di sini sudah ada beberapa yang sudah saya daftarkan, misalnya yang paling sering dipakai tafsiran, kamus, ensiklopedia, konkordansi, dan semua alat yang didaftarkan di sini, dan masih banyak lagi alat yang ada yang mungkin belum ada dalam daftar ini. Ini sangat menolong kita untuk melakukan studi Alkitab atau studi Biblika tadi, dan itu tercakup juga dalam biblical studies itu. Nah, itu saya ingin supaya setiap kita memahami ini dulu, bahwa domain yang pertama itu adalah tentang studi Alkitab, termasuk Alkitabnya, termasuk bahan-bahan terkait, dan juga sumber daya yang lainnya, dan juga alat-alatnya yang akan menolong kita untuk melakukan studi Alkitab itu. Itu domain yang pertama. Lalu domain yang kedua adalah computer science, yang bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Nah, meskipun computer science secara umum punya makna yang seperti ini ya, komputasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, tapi sebenarnya yang ditekankan dalam
titik temu tadi antara biblical studies dan computer science itu adalah dari sisi komputasi dan perangkat lunaknya. Mungkin ada sedikit tentang hardware, tapi lebih banyak tentang perangkat lunak, tentang pemrogramannya, tentang processing-nya, seperti itu. Tentang komputasi dan pengolahan data yang lain. Nah, computer science ini juga mencakup teknologi dan juga metodologinya yang ditawarkan oleh teknologi digital itu ya, komputer tadi. Misalnya untuk menyebut beberapa speech recognition, ini teknologi yang cukup populer sekarang karena sudah muncul berbagai asisten yang bisa menolong kita seperti Google Assistant, Apple Siri atau Microsoft Cortana dan lain-lain. Nah, kita dengan teknologi ini kita sudah bisa berbicara kepada komputer kita. Nah, lalu apa juga yang bisa dilakukan oleh komputer? Komputer sangat ahli melakukan data analisis. Dia bisa melakukan analisis data yang lebih akurat daripada manusia, dan juga data correlation untuk mengkaitkan data yang satu dengan yang lain. Ya, lalu juga batch processing untuk memproses beberapa bahan atau mengolah beberapa bahan sekaligus. Nah, ada banyak yang kita bisa nikmati gitu ya. Dan kalau misal kita melihat teknologi-teknologi yang sudah didaftarkan ini, dan ini juga hanya beberapa di antara sekian banyak teknologi di luar sana, sebenarnya kita sudah menikmati teknologi-teknologi ini dalam hidup kita, gitu, dalam hidup keseharian kita. Karena tidak dimungkiri kita hidup dalam dunia yang semakin digital, dan kedepannya juga lebih banyak hal-hal yang akan kita lakukan secara digital. Nah, bahkan bisnis-bisnis pun sudah menerapkan teknologi dan metodologi komputer atau komputasi ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, bagaimana keduanya ini terkait lantas ya kan, biblical studies dan juga computer sciences. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan seperti halnya kita sudah menikmati manfaat dari biblical studies, bagaimana kita mengizinkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita dan kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah menikmati manfaat atau kelebihan dari computer science dalam hidup kita, entah itu dalam berbelanja online, dalam mengembangkan bisnis atau dalam pendidikan dan lain-lain. Nah, sekarang bayangkan apabila kita bisa membawa keduanya itu dalam satu titik temu gitu. Kita bisa menerapkan prinsip-prinsip teknologi dan juga metodologi ilmu komputer kita terapkan dalam studi Alkitab. Nah, itu akan sangat menolong kita untuk memperkaya pengalaman kita untuk belajar Alkitab, untuk melakukan studi Alkitab, untuk membagikan firman kepada sesama kita, dan ada banyak hal lain. Dan itulah yang menjadi inti dari biblical computing, titik temu antara kedua domain itu yang saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang lebih baik lagi daripada dua-duanya secara terpisah gitu. Nah, kalau disimpulkan, penerapan computer science pada biblical studies membuka banyak pintu yang memungkinkan banyak hal yang dulunya tidak mungkin. Nah, saya suka menggunakan ilustrasi ayah saya yang sedang menyiapkan khotbah. Jadi ayah saya adalah seorang pendeta dan saya akan selalu melihat beliau mempersiapkan khotbah dulu waktu saya masih tinggal serumah gitu, waktu saya masih sekolah. Dan setiap minggu saya akan melihat ayah membuka banyak bukunya gitu ya di atas meja, dan meja kerjanya akan penuh dengan buku tafsiran, dengan buku leksikon, konkordansi. Mungkin ada satu indeks topikal yang dia pakai juga untuk lihat ayat-ayat terkait, untuk mempersiapkan satu khotbah untuk satu renungan, entah itu untuk ibadah mingguan, tengah minggu, atau itu untuk ibadah hari Minggu. Ada begitu banyak bahan yang beliau pakai gitu, dan itu kelihatannya sangat repot sekarang. Tapi dengan adanya teknologi, alat yang kita punya saat ini, HP kita yang ada di genggaman kita, itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan studi Alkitab yang sama kayanya dengan yang dilakukan oleh ayah saya misalnya. Dan bahan-bahan itu, bahan-bahan yang saya ingat dulu, ada beberapa buku yang ayah saya bilang buku ini hanya bisa didapat impor dari luar negeri gitu. Tapi sekarang bahan-bahan semacam itu yang tadinya mungkin lebih eksklusif untuk kalangan tertentu, sekarang lebih banyak tersedia untuk orang awam gitu, dan lebih orang awam bisa punya akses kepada bahan-bahan itu.
Nah, apa dampaknya? Dampak dari biblical computing ini yaitu teknologi meredefinisi akses dan interaksi terhadap Alkitab. Cara orang mengakses dan berinteraksi dengan Alkitab berubah sejak ada teknologi. Teknologi digital itu sama revolusionernya dengan teknologi cetak. Nah, dulu sejak adanya mesin cetak Gutenberg, orang awam bisa mendapatkan akses terhadap Alkitab gitu ya. Sekarang dengan teknologi lebih banyak akses, bukan hanya teks Alkitab, tapi juga sumber-sumber bahan yang memperkaya Alkitab itu sendiri. Lalu juga teknologi meredefinisi alat-alat dan metode studi Alkitab. Kita masih bisa menggunakan alat-alat atau metode yang lama, gitu, misalnya dengan menggunakan buku atau dengan menggunakan alat-alat cetak yang lain. Tapi dengan teknologi digital, dengan biblical computing yang ada di baliknya, itu menghasilkan alat-alat yang jauh lebih efisien yang kita bisa bawa kemanapun. Seperti misalnya kita bisa taruh dalam HP kita tidak akan pernah lepas dari kita. Saya yakin HP kita lebih penting mungkin daripada dompet kita. Dan dengan demikian kita membawa alat-alat studi Alkitab itu kemanapun kita pergi. Gitu. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga teknologi meredefinisi cara mempersiapkan khotbah. Nah, karena bahan-bahan studi Alkitab sudah lebih banyak tersedia untuk orang awam, jadi pendeta juga tidak bisa sembarangan mempersiapkan khotbah karena jemaat juga bisa akan cek gitu apakah benar nih yang disampaikan oleh pendeta saya, apakah sudah sesuai dengan ayatnya atau apakah itu menyimpang gitu. Itu jadi satu cara yang baru, bukan hanya dalam mempersiapkan khotbahnya dalam prosesnya, tetapi juga dalam pertanggungjawaban terhadap firman yang disampaikan itu. Lalu teknologi juga meredefinisi penerjemahan Alkitab. Jika penerjemahan Alkitab dulu menuntut ada satu misionaris atau sekelompok orang yang pergi ke daerah tertentu, tinggal di sana selama beberapa tahun, mungkin bisa sampai puluhan tahun, belajar budayanya, belajar bahasanya, dan perlu waktu sekian lama untuk menghasilkan perjanjian baru misalnya, atau Injil dalam bahasa itu. Sekarang dengan teknologi itu sangat tertolong. Teknologi bisa menolong untuk memangkas beberapa proses yang panjang itu untuk kita bisa lebih efisien, lebih efektif untuk melakukan penerjemahan Alkitab gitu. Teknologi bisa menolong dalam hal pengecekan teks misalnya, atau dengan kolaborasi. Orang tidak harus tinggal di satu daerah itu untuk bisa menolong penerjemahan Alkitab di sana, misalnya seperti itu. Khususnya ini akan sangat penting ketika Alkitab sudah diterjemahkan dan itu terjemahannya perlu dicek begitu misalnya. Jadi bisa dilakukan dengan lebih cepat dengan bantuan teknologi, dengan lebih praktis juga, dengan lebih mudah dan lebih murah kemungkinan besar. Lalu pendidikan teologi pada tingkat seminari juga berubah. Kalau dulu sumber-sumber bahan sulit dicari, misalnya ketika mahasiswa seminari ingin menyusun skripsi harus pergi ke perpustakaan di kampus lain untuk mendapatkan bahan tertentu. Hampir banyak bahan sekarang sudah tersedia secara online dan penyusunan skripsi bisa jauh lebih cepat dan bisa dapat referensi bahan yang jauh lebih banyak juga, dan itu bisa sangat menolong. Lalu yang paling mendasar adalah biblical computing juga mengubah, meredefinisi apa saja yang tersedia dan dapat diakses oleh orang awam. Seperti tadi sudah disinggung, hal-hal yang tadinya hanya eksklusif untuk pemimpin gereja misalnya, atau tidak tersedia untuk jemaat orang awam gitu, sekarang dengan adanya teknologi lebih banyak hal yang tersedia untuk orang awam yang bisa kita pakai, entah untuk menambah wawasan kita, entah untuk meningkatkan itu ya pengetahuan kita tentang Alkitab. Ya, itu tadi yang kita bisa jelaskan tentang biblical computing secara konsep. Nah, setelah ini kita akan mendengar bagaimana implementasi praktisnya, dan ini bagian ini akan disampaikan oleh Hadi. Jadi setelah ini saya akan serahkan kepada Hadi. Silakan, Hadi. Iya, sebelum ke Hadi ya, kita tadi sudah sama-sama belajar. Terima kasih Hadi ya untuk pemaparannya. Nah, sebelum ke Hadi kita akan dengar dari Bu Yulia dulu nih, salah satu saksi dari biblical computing ya di Indonesia, sejarah biblical computing di Indonesia. Apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Odi akan dilengkapi lagi oleh Ibu Yulia. Silakan Bu Yulia. Ya, terima kasih Evi.
Saya sangat bersyukur karena saya menjadi saksi hidup melihat bagaimana Sabda lahir dan bagaimana Sabda berkembang sampai hari ini. Kami sangat melihat pergumulan yang sangat besar ketika kami mewujudkan kembali di dalam langkah-langkah harian gitu ya untuk visi dari IT for God, visinya Sabda. Nah, salah satu kerinduan Sabda yang paling besar adalah bagaimana Alkitab bukan hanya dibaca, tetapi juga dipelajari. Karena jika orang mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dikaryakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu benar-benar akan menjadi hidup dan mengubah hidup kita. Nah, itu yang ingin Sabda capai ya, bukan hanya menyediakan alat-alat ini atau Alkitab ini, tetapi bagaimana Alkitab itu betul-betul mengubah hidup banyak orang. Karena itu Yayasan Lembaga Sabda sebenarnya bukan yayasan penerjemahan Alkitab, tetapi yayasan studi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu bisa dipelajari, karena itu kita menyediakan bukan hanya Alkitab, tapi juga semua bahan ekosistem untuk mempelajari Alkitab, bahkan termasuk alat-alat teknologi yang bisa dipakai untuk mempelajari Alkitab. Nah, selama 27 tahun sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Sabda, terutama dalam menyediakan alat-alat biblika. Namun sayang sekali banyak orang yang belum tahu, kalaupun tahu, banyak orang menggunakan alat-alat yang dipersiapkan Sabda ini dengan cara yang kurang maksimal gitu ya, dengan cara yang sangat sederhana, dengan fitur-fitur yang sedikit gitu. Padahal Sabda sangat canggih dan punya kelebihan yang sangat banyak gitu. Nah, dulu kami punya waktu untuk pergi roadshow ke daerah-daerah atau ke kota-kota gitu ya, bahkan juga ke luar negeri untuk memberikan training Sabda. Tetapi dalam masa pandemi ini kami tidak mungkin. Bahkan kalaupun tidak ada pandemi juga tidak mungkin. Karena Sabda tidak mungkin pergi ke semua kota dan memberikan training gitu ya. Tetapi dengan alat teknologi kita sekarang bisa online. Seperti saat ini kita bisa menceritakan kepada saudara tentang alat-alat yang kami sudah persiapkan dan sudah kami buat untuk bisa dipakai dengan baik. Nah, saudara, saya sangat bersyukur hari ini Hadi akan mempresentasikan apa saja yang sudah dikerjakan oleh Sabda selama 20 tahun lebih pelayanan biblical computing. Karena banyak banget dan Yayasan Sabda selalu menyediakan diri untuk memberikan training secara online kepada setiap masyarakat, karena sasaran Sabda itu sebenarnya bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk Yayasan Penerjemahan Alkitab, tapi ke semua orang. Orang-orang yang ingin belajar Alkitab, orang-orang yang rindu, karena kami ingin mereka tuh mencintai Alkitab dan melaksanakan perintah Alkitab, prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan. Karena Yayasan Sabda percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang punya otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, sehingga itulah yang menuntun orang Kristen untuk bertumbuh. Karena itu saya sangat percaya gereja bertumbuh karena firman Tuhan, ya, bukan karena fasilitas yang ada di gereja, tapi karena firman Tuhan. Jadi kalau jemaatnya itu cinta firman Tuhan, melaksanakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, maka gereja pasti akan bertumbuh. Ya, karena itu saya ingin serahkan waktu selanjutnya kepada Hadi untuk menceritakan apa saja yang bisa dikerjakan melalui teknologi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulia dan Odi tadi yang sudah memberikan pengantar terkait dengan pelayanan biblical computing di Yayasan Lembaga Sabda secara khususnya. Nah, saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh biblical computing. Perlu perkenalan dulu ya, saya Hadi, saya ini jadi bagian atau jadi saksi lah, jadi saksi dalam pelayanan Sabda bahwa saya menjadi bagian dalam tim biblical computing untuk membuat satu sistem studi Alkitab, dan itu sangat menarik sekali. Saya bersyukur karena saya bisa melihat kekayaan data, kekayaan bahan-bahan yang dimiliki oleh Indonesia. Bayangkan saja kita punya banyak sekali suku, banyak sekali pulau-pulau gitu, dan itu punya banyak sekali juga versi-versi Alkitab di sana. Dan itu kalau memikirkan terkait dengan dunia bisnis, itu adalah data yang besar, big data. Data itu bisa dimanipulasi, bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang
sesuatu yang menarik, yang orang Kristen itu bisa merasakan manfaatnya gitu. Nah, ini beberapa proyek yang mungkin sudah Sabda kerjakan. Di sini ada terdaftar ya sekitar puluhan proyek biblical computing. Cuman yang di sini mungkin ada banyak hal lain lagi yang belum tertulis. Ada riset-riset yang sudah kita lakukan, yang coba kita pikirkan, yang coba bikin prototipe, coba kita kerjakan. Dan bersyukur sekali karena sekali lagi Indonesia, Alkitab, kekristenan itu mempunyai sekali banyak data, dan data itu sangat menarik untuk bisa diolah sehingga orang semakin rindu untuk mempelajari Alkitab. Mulai dari tahun 2003, Sabda sudah memulai secara khusus proyek biblical computing-nya, yaitu terkait dengan interlinear. Dan hampir setiap tahun itu akan selalu ada inovasi. Setiap tahun itu akan ada teknologi baru yang dikembangkan. Bahkan hingga saat ini pun, tahun 2021, kalau kita melihat perkembangan teknologi, melihat perusahaan-perusahaan besar yang juga mengembangkan teknologi, kadang-kadang kita orang Kristen juga iri. Mereka bisa mengembangkan hal semacam itu. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk membuat bahan-bahan biblika, bahan-bahan Alkitab menjadi sesuatu yang bernilai untuk bisa kita manfaatkan untuk menggali Alkitab. Nah, saya di sini tidak akan menjelaskan semuanya, karena ini ada puluhan dan nggak cukup dijelaskan hanya waktu 1-2 jam saja, akan beberapa jam. Tapi saya akan menjelaskan beberapa bagian yang penting yang menjadi dasar juga untuk melakukan pelayanan biblical computing. Ini adalah beberapa proyek biblical computing yang saat ini akan saya sampaikan: interlinear atau internal builder, recommendation engine, Alkitab kuno, intelligent search, karaoke, YOLO, simple suku Bible study, study maker, komik Yesus Mesias, dan Alkitab yang terbuka. Saya akan memulai dulu dengan interlinear. Nah, interlinear adalah suatu alat yang menolong orang untuk bisa mempelajari Alkitab melalui bahasa aslinya. Jadi dengan interlinear, ketika orang kesulitan untuk memahami maksud atau dari arti dari satu terjemahan tertentu, kita akan bisa tahu makna aslinya itu seperti apa. Karena dengan interlinear kita akan mengetahui nomor asli. Kalau dalam istilahnya kita beri nama itu nomor strong. Nomor strong itu adalah penomoran untuk bahasa aslinya yang sudah diberikan kode-kode tertentu. Nah, ini adalah contoh bentuk interlinear, klasik interlinear, di mana di bagian awalnya itu adalah bahasa aslinya, di bagian ketiga itu bahasa terjemahannya, dan di tengah itu adalah nomor strong. Jadi secara linear, secara vertikal juga kita bisa melihat perbandingan. Apakah kata-kata yang diterjemahkan itu sudah tepat, sudah sesuai atau tidak. Sehingga ini juga bisa menolong kita untuk menguji atau memberi pengertian yang lebih untuk bisa memahami kata demi kata terjemahan Alkitab itu sendiri. Ini adalah bentuk yang lain, ada bentuk reverse interlinear. Bentuk reverse itu yang dimulai dahulu dengan bahasa terjemahannya, baru bahasa aslinya, dan diikuti nomor strong. Lalu ada beberapa variasi dari interlinear, yaitu multilinear. Nah, ini adalah contoh versi Alkitab yang sudah diberikan nomor strong atau sudah diinterlinearisasikan. Dan ini tidak hanya dalam satu versi saja, ada beberapa versi. Yang saya tampilkan di sini hanya ada 4 versi, tetapi sebenarnya kita sudah membuat beberapa versi, dan ada versi bahasa Inggris juga yang sudah kita lakukan. Sehingga contohnya di sini kita bisa membandingkan sekaligus dalam beberapa versi. Contohnya tadi yang yang ada highlight-nya itu adalah nomor strong 25 itu adalah agape, kasih. Di beberapa terjemahan yang lain kita langsung mengetahui terjemahan agape itu diterjemahkan dalam bentuk apa. Contohnya besar kasih, mengasihi, sangat mengasihi, dan sebagainya. Ini sangat menolong sekali juga untuk mempelajari Alkitab dari beberapa versi sekaligus. Nah, ini adalah bentuk bilinear. Kalau tadi bentuknya horizontal, ini bentuknya adalah vertikal. Kita bisa membandingkan bahasa terjemahan dan bahasa aslinya yang di kanan itu. Jadi kita akan mengetahui korelasinya. Dan ini adalah sistem yang kita pakai juga untuk membuat sistem interlinear yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Dan ini nantinya ke depannya atau yang sudah terjadi ketika kita membuat sistem interlinear ini akan dipakai untuk mengenerate atau membuat interlinear untuk beberapa macam versi lainnya.
Nah, ini adalah contoh ketika sistem interlinear untuk satu versi berhasil, maka kita akan menginginkan bagaimana supaya sistem ini bisa dipakai untuk bisa membuat interlinear untuk beberapa macam versi. Nah, ini kita namakan interlinear builder, adalah pembuat interlinear. Nah, ini kita sudah pernah menolong terjemahan untuk bahasa India. Dulu sekitar tahun, saya agak lupa, mungkin 4 tahun yang lalu, kita menolong tim India untuk bisa menerjemahkan bahasa-bahasa mereka. Ada sekitar 10-an plus bahasa yang ada di India. Dan kita menolong untuk mengkorelasikan bahasa terjemahan mereka ke bahasa aslinya. Dan ini menolong untuk mengkoreksi apakah terjemahan yang dilakukan ini adalah benar atau salah, yaitu untuk mengecek, untuk meng-QC hasil terjemahannya. Dan ini menolong untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang memakai sistem interlinearisasi juga. Nah, di sini kita juga membuat sistem interlinear untuk yang Alkitab versi Borneo. Di sini ada Bu Lehua yang juga yang bertanggung jawab juga untuk sistem untuk Alkitab versi Borneo. Nah, kita juga menolong untuk versi Perjanjian Baru, sehingga versi Perjanjian Baru dari Alkitab versi Borneo sudah diinterlinearisasi. Dan saat ini sedang dilakukan interlinearisasi untuk versi terjemahan lama. Harapannya versi ini nanti untuk yang terjemahan Perjanjian Lama itu nanti tahun depan juga sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang luas. Nah, setelah kita memikirkan kepentingan bahwa sistem interlinearisasi itu bukan hanya dimanfaatkan untuk satu tempat atau 2 tempat atau hanya beberapa organisasi saja, kita memikirkan skala yang lebih luas. Bagaimana ini juga bisa menolong untuk suku-suku, untuk menolong bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa dunia yang ada gitu. Nah, ini kita membuat sistem interlinearisasi, interlinear builder. Dan ini contohnya adalah yang dikerjakan oleh teman mahasiswa yang ada di kampus universitas. Ini yang skripsi yang adalah tugas skripsi dari mahasiswa yang dikerjakan. Teman ini adalah mengerjakan khusus untuk versi bahasa Jawa, sehingga kita bisa mengetahui interlinearnya atau korelasinya dari bahasa asli ke bahasa terjemahan ke bahasa aslinya. Dan ini sekali lagi bukan hanya untuk bahasa Jawa saja, ini adalah satu contoh untuk pemanfaatan spesifik untuk satu bahasa, dan ini bisa dimanfaatkan untuk banyak-banyak versi lain lagi. Nah, ini berikutnya ketika kita memikirkan lebih luas lagi, bahwa ketika ada organisasi-organisasi yang mencoba untuk ingin menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tertentu, mungkin kesulitan juga untuk bisa, atau mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menerjemahkan dalam satu teks, dalam satu ayat gitu. Nah, ini ada satu cara bagaimana sistem name entity recognition ini bisa menolong untuk bisa menerjemahkan ayat, kata-kata kuncinya terlebih dahulu, sehingga dalam setiap ayat itu kata-kata kuncinya akan diterjemahkan terlebih dahulu, sehingga poin-poin penting dari setiap versi dan setiap ayat itu sudah diterjemahkan, sehingga berikutnya hanya menerjemahkan frasa-frasa atau kata-kata yang lainnya. Nah, di sini juga contohnya adalah yang kita lakukan adalah versi Jawanya. Nah, ini ada contohnya, ini ada terjemahan kata Daud dalam bahasa Indonesia. Nah, Daud ternyata dicerahkan dalam bahasa Jawa Daud. Ternyata di dalam algoritmanya komputer sudah bisa menebak bahwa kata itu sudah benar. Secara penglihatan kita itu sudah benar. Iska itu sudah benar juga. Nah, dengan melihat hasil atau result terakhir yang kita lakukan seperti ini, ternyata biblical computing, komputansi itu menolong sekali untuk melakukan otomatisasi terjemahan atau korelasi dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Nah, beberapa produk dari biblical computing lainnya adalah recommendation engine. Ini adalah salah satu contoh ketika kita mau mencari sesuatu, misalkan mencari satu ayat, lalu sistem akan merekomendasikan bahan-bahan apa yang akan direkomendasikan ke user. Nah, ini menolong sekali ketika user akan
mencari topik-topik tertentu atau ketika kebingungan, saya mau mencari ayat ini, hal-hal apa aja yang ingin saya mau cari. Nah, dengan ketika user mengalami kesulitan itu, sistem akan dengan cepat bisa merekomendasikan bahan-bahan ini yang akan kalian dapatkan. Nah, ini juga akan dikerjakan oleh teman mahasiswa yang sekitar tahun 2017 mengerjakan Biblical Recommendation System. Nah, berikutnya untuk tahun ini kita juga mengerjakan satu project yaitu Topical Engine. Topical Engine itu juga menolong orang untuk bisa mengerti topik-topik tertentu dalam setiap ayat, dalam setiap pasal, sehingga kita tahu hal-hal apa yang penting di dalam setiap perikop atau bacaan yang kita baca. Nah, tadi saya juga mereview, mengulas terkait dengan recommendation engine. Di sini saya memberikan contoh, ketika saya mencari kata Abraham atau Abram, apa rekomendasi topik-topik lainnya. Nah, sistem sudah bisa memberikan rekomendasinya. Ketika kamu mencari Abraham, mencari Abram, sistem akan memberikan Lot, Kanaan, tanah Kanaan, iman, ketidakpercayaan, keegoisan. Dan ini benar, karena kita sudah tahu bahwa ketika kita belajar Abraham, topik-topik terkait seperti itu. Nah, ini sistem yang memberikan. Sistem tidak tahu apa-apa terkait dengan hal semacam ini, tapi sistem mampu merekomendasikan, karena di dalam sistemnya, di dalam programnya, di dalam algoritmanya, ada bahan-bahan yang saling terkait, ada keterkaitan, sehingga itu bisa direkomendasikan. Bayangkan saja seperti Facebook, ketika kita join ke salah satu teman, maka kadang-kadang Facebook akan merekomendasikan teman-teman yang lain. Oh, ini teman ini. Oh, apakah kamu mau berteman dengan ini? Apakah kamu mau berteman ini? Sistem yang sama itu bisa diterapkan dalam biblical, dalam study system ini. Nah, ini kita sedang kerjakan hal semacam ini juga. Lalu berikutnya adalah Alkitab kuno. Alkitab kuno ini ya cukup lama juga kita kerjakan, karena waktu itu memang belum ada bentuk digitalnya, sehingga kita mencoba mendigitalisasi versi Alkitab kuno, sehingga yang sebelumnya belum ada akan menjadi ada. Nah, dulu lumayan kesulitan juga, karena kadang-kadang ketika mendigitalisasi atau ketika mengetik itu ada kesalahan. Nah, kita mencoba untuk mencari cara untuk beberapa cara, yaitu dengan mengetik lebih dari satu orang, dan itu dikomparasi. Dan ketika melakukan komparasi itu tentu saja tidak manual, karena kalau manual itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja sistem yang akan melakukan itu, sehingga pada saat ini kita bisa mendapatkan teks yang cukup baik, yang baik, malah mungkin bisa mendekati aslinya, dan kita bisa nikmati hingga saat ini. Dan ini adalah kekayaan bangsa Indonesia juga ya, karena kita mempunyai Alkitab kuno dan saat ini kita perpustakaannya sudah ada di sini gitu. Nah, itu tidak hanya teks saja, tetapi juga image, gambar-gambar itu juga kita proses, kita lakukan indexing, sehingga gambar-gambarnya itu juga saling keterkait. Kita bisa langsung juga melihat bentuk aslinya seperti apa. Nah, kita bisa tahu seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah intelligent search. Mungkin yang kita ketahui, yang kalau pencarian itu seperti Google ya. Kita juga membuat sistem yang mirip Google, hampir mirip seperti itu. Dan kalau kita membuka situs Alkitab Sabda di situsnya, itu ada satu search box yang hanya satu tempat. Nah, mungkin orang beranggapan itu hanya satu saja untuk hanya mencari kata misalkan. Itu tidak, ternyata ada beberapa yang bisa dilakukan di dalamnya. Contohnya di sini mencari pasal, mencari ayat, dalam mencari beberapa ayat atau mencari kata, bahkan mencari frasa dengan tanda-tanda tertentu itu bisa kita lakukan. Dan nomor strong itu kita hanya memasukkan nomornya. Contoh di sini 25 gitu. Nah, jadi dengan intelligent search menolong pengguna juga kalau tidak atau mencoba mensimpelkan, menyederhanakan supaya orang yang biasa tidak merasa kebingungan ketika mendapatkan bahan-bahan yang akan melakukan pencarian. Tetapi itu pun sebenarnya akan ada pencarian khusus yang lebih kompleks lagi.
Nah, berikutnya adalah karaoke. Seperti kita ketahui, karaoke itu adalah ketika kita mendengar suaranya, maka kita akan mendapatkan teks atau highlight dari teks yang dibacakan. Demikian pula teks di sini. Di sini adalah contohnya adalah Alkitab audio. Nah, ini adalah caranya adalah mensinkronisasi teks dengan waktu yang ada di audio, sehingga ketika kita mendengarkan audionya, kita akan juga membaca langsung teks yang sedang dibacakan. Nah, ini adalah ini juga dilakukan oleh komputer. Kita nggak bisa melakukan seperti ini. Bayangkan saja kalau kita membuat timing itu satu ayat dikali berapa? Dikali 31102, 31.100 ayat. Berapa hari yang kita butuhkan untuk membuat timestamp. Tapi dengan komputer, ini hanya membutuhkan waktu sekian menit, itu sudah bisa selesai. Sudah bisa dinikmati, sudah bisa kita dengarkan hasilnya. Dan ini bukan hanya untuk satu versi saja. Ini saya mencontohkan untuk versi bahasa Indonesia, tetapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk versi-versi yang lainnya. Nah, kemudian adalah karaoke video. Nah, tadi kalau karaoke yang kita dapat tadi hanya audio, tapi kita juga sekarang bisa mendapatkan karaoke video. Nah, di sini ketika kita melihat, maka kita akan mendapatkan perikop-perikopnya. Jadi ketika video diputar dan sampai beberapa menit tertentu, maka perikop itu akan langsung bergeser. Sehingga kita tahu, oh ini sedang dalam konteks ini, dalam perikop ini. Sehingga paling tidak itu juga menolong kita sembari mendengarkan, sembari melihat, mencermati, kita juga sekaligus mempelajari secara otomatis, secara tidak sadar akan mempelajari, karena kita langsung merefer ke perikop yang ada. Oke. Nah, berikutnya adalah teknologi yang kita kembangkan juga adalah YOLO. Ini adalah Object Detection Face Recognition, sehingga ini keterkaitannya juga mirip dengan yang video juga tadi itu. Contohnya seperti ini, misalkan kita ada rombongan, ada di satu tempat, objek apa yang dideteksi? Ini ada orang-orang, ada person, terus ada mungkin ada itu ada apa mangkuk dan beberapa hal lainnya. Bayangkan saja ini adalah video Alkitab. Video Alkitab dalam misalkan dalam event, dalam momen tertentu, misalkan dalam momen perjamuan kudus, perjamuan malam gitu. Berarti ada sekelompok murid yang ada, lalu di situ ada mungkin ada rotinya, ada mejanya. Nah, dengan seperti itu kita langsung bisa mendeteksi objeknya, videonya, sehingga ketika teknologi ini dikolaborasikan dengan yang video karaoke tersebut, yang video karaoke yang sebelumnya, maka akan menolong sekali ketika video diputar, maka beberapa informasi yang terkait itu akan langsung muncul sekaligus. Misalkan ya dalam waktu itu kita dalam momen perjamuan malam, maka akan ada muncul tokoh-tokohnya siapa saja di situ. Nah, ketika kita muncul tokoh-tokohnya di situ, kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mempelajari lebih lanjut. Misalkan kita akan mengakses kamus, kita akan mengakses gambar-gambarnya, kita akan mengakses resources yang terkait dengan itu. Itu sangat menolong sekali dan menarik untuk mempelajari Alkitab dengan cara yang berbeda. Nah, ini adalah proyek berikutnya adalah Simple Suku Bible Study Maker, diperuntukkan untuk membuat aplikasi Alkitab, studi aplikasi Alkitab. Jadi untuk membuatnya ya kadang-kadang setiap suku ingin melayani atau menginjili di beberapa tempat tertentu dengan bahan-bahan khusus, maka kita bisa siapkan untuk versi tertentu, kita akan membuatkan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita membuat satu sistem supaya orang-orang bisa mengkustomisasi bahan-bahan apa aja yang akan tersedia di aplikasi tersebut. Nah, ini adalah contoh atau interface bagaimana kita dulu pernah membuat satu prototype untuk bisa mengenerate aplikasi. Nah, ini hasilnya adalah APK. APK itu adalah aplikasi Android dan nantinya ini bisa di-upload ke Play Store. Dan itu juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang atau suku-suku tertentu. Nah, berikutnya adalah komik Yesus Mesias. Nah, kepentingannya di sini adalah bagaimana
dengan biblical computing kita bisa mengotomatisasi untuk banyak versi. Di sini mulanya kita melakukan 10 versi. Lalu ketika 10 versi berhasil dikembangkan lagi menjadi 50 versi. Ketika 50 versi berhasil dikembangkan lagi menjadi skala yang lebih luas, 1000 versi Alkitab. Dan ini adalah multi-format, PDF, HTML, dan satu APK bentuk Android. Dan ini bisa dipublikasikan dimanapun, di tempat-tempat tertentu, di versi bahasa tertentu yang membutuhkan Alkitab, membutuhkan bahan-bahan tersebut. Nah, ini adalah bahannya adalah bahan Yesus Mesias yang diambil dari kitab Markus beserta dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ini adalah Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka adalah Alkitab digital first Bible. Jadi Alkitab ini dibuat untuk digital, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Jadi pertama kali dibuat memang untuk kepentingan digital, sehingga itu disediakan secara ekosistemnya, secara pustakanya itu sudah disiapkan, sehingga semuanya saling terintegrasi, sehingga orang bisa langsung atau bisa mudah untuk bisa memahami atau mempelajari Alkitabnya. Dan Alkitab yang terbuka itu terbentuk ketika sistem digital computing itu sudah siap. Jadi untuk pengembangan atau pembuatan Alkitab yang terbuka itu sudah diperlengkapi dengan alat-alat yang lengkap, sehingga menolong untuk pembuatan Alkitab ini dengan cara-cara dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan proyek-proyek biblical computing sebagian, dan ini ada masih banyak lagi. Ya, kalau ada kesempatan lagi lain waktu kita akan coba jelaskan kembali. Nah, yang sebelumnya tadi adalah proyek-proyek sendiri-sendiri, stand alone, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, apa yang sudah kita bikin sebelumnya itu bisa memberikan manfaat untuk bisa kita satukan. Contohnya ketika kita membuat software Alkitab, maka contohnya di sini kita akan bisa menampilkan teks dalam beberapa versi Alkitab secara paralel. Bukan hanya 1-2 saja, tapi banyak. Dan dari berbagai macam suku, daerah, dan versi-versi lainnya. Bisa melakukan pencarian ayat secara cepat, yaitu hanya dalam hitungan detik. Dan itu adalah hasil dari biblical computing. Bisa mengintegrasikan teks Alkitab dengan bahan-bahan lain. Dan secara tepat juga bisa menganalisa teks Alkitab. Misalkan katanya ini ada berapa jumlahnya, kata ini ada di mana aja. Nah, itu dengan cepat bisa dilakukan dengan biblical computing. Lalu bisa mempelajari dalam format multimedia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam bentuk gambar, dalam bentuk komik, dalam audio, video, bahkan juga bisa menolong dalam penerjemahan Alkitab. Dan secara khusus kita patut berbangga kita bisa melayani suku-suku di Indonesia dan dunia, karena kita mempunyai potensi yang besar di bidang komputer, di biblical computing ini. Nah, ini adalah seperti yang kalau tadi saya bilang bahwa proyek-proyek tadi adalah bisa terintegrasi sendiri-sendiri. Ini adalah yang menyatukan apa yang sudah kita kerjakan sedikit-sedikit tadi itu dalam bentuk program Alkitab, yaitu ada software Alkitab, situs Alkitab, aplikasi, Sabda Bot, asisten Alkitab, atau yang proyek yang terakhir kita adalah baca, dengar, nonton. Nah, ini software Alkitab Sabda. Ini perlu training sendiri, tadi Bu Julia sudah menyebutkan kalau dulu kita untuk melakukan training ini kita roadshow, kita kunjungi satu ke tempat yang lain, dan beberapa waktu ini juga kita melakukan training juga secara online untuk bisa mendapatkan atau mengetahui cara memakai software Alkitab ini. Lalu ini situs Alkitab Sabda yang banyak sekali resource saling melengkapi dibandingkan software Sabda. Dan ini menurut saya tidak ada mana yang lebih baik, tetapi saling melengkapi. Kalau situs baik di software Sabda maupun di situs Alkitab Sabda. Nah, jika ingin belajar Alkitab hanya di genggaman tangan, ini bisa dipadukan dengan beberapa aplikasi, yaitu dengan aplikasi Android, aplikasi Alkitab Mobile. Dan ini adalah bentuk chatbot, yaitu menggunakan Sabda Bot. Jadi dengan satu aplikasi saja kita sudah bisa mendapatkan bahan-bahan yang diharapkan sesuai dengan seperti kita melakukan chatting, seperti kita melakukan
pesan, mengirimkan pesan kepada teman. Kita mengembangkan hal semacam ini juga. Dan ini adalah Google Assistant, kita hanya menyampaikan sesuatu dengan suara dan Google akan memberikan respon sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh ini kita akan mendapatkan bahan Alkitab, maka akan diberikan bahan Alkitab, atau kamus akan memberikan bahan kamus, dan demikian pula bahan-bahan yang lainnya. Sangat menolong sekali karena teknologi semakin berkembang, kita juga harus mengejar itu supaya orang-orang boleh terjangkau dimanapun berada. Lalu ini Badeno, tadi kita sudah belajar terkait dengan bahan-bahan multimedia, kita satukan satu tempat, sehingga hanya dalam satu tempat ini, di situs Badeno, kita akan mendapatkan bahan-bahan yang lengkap, yang komplit, multimedia, dan memudahkan orang untuk berinteraksi dengan Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Demikianlah yang bisa sampaikan, yang proyek-proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tapi kita juga perlu memikirkan trends apa yang akan ada. Di sini ada banyak artificial intelligence, virtual reality, sosmed, 4G, 5G, facial recognition, digital learning platform, dan macam-macam. Ini hanya jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita orang Kristen mau memakai perkembangan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan? Apakah gereja mau memakai alat-alat ini? Jadi ini adalah refleksi bersama bagaimana kita mau mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah Tuhan sediakan, yang dunia dipakai, dan kita pun akan ingin memakai. Akhirnya, apa yang menjadi keuntungan bagi saya? Ini adalah percayaan refleksi bagi kita semua setelah kita mendengarkan beberapa proyek atau beberapa alat biblical computing. Apakah ini gunanya untuk saya, untuk pelayanan saya, untuk organisasi saya, dan ini bisa memberkati banyak orang. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. IT for God.